Saya ketika Bang Farhat sampai mengeluarkan air mata mendengarkan betapa sadisnya ya 2016 mendengar cerita Aldi Renaldi bahwa sampai diminumi semuanya, saya melihatnya sama terharu. Terkait dengan permohonan PK dari Sakatata ya, di mana tidak ada rokok. Sidang lanjutan agenda peninjauan kembali Sakatatal kembali diselenggarakan ke Cirebon pada hari Selasa 30 Juli 2024 kemarin. Dengan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Rizka Yunia beserta Hakim Anggota Galuh Rahmah Esti dan Justisia Permatasari, sidang kemarin beragendakan pembuktian. Oleh karenanya, pihak Sakatatal pun maju dengan membawa sederet saksi. Salah satu di antara mereka adalah seorang pria bernama Aldi Renaldi yang merupakan kakak sepupu dari Saka. Dan dalam kesempatan itu, ia pun menuturkan sebuah pengakuan yang begitu menyayat hati dan berhasil membuat seluruh tim Sakatatal terenyuh. Tak tanggung-tanggung, Farhat Abbas bahkan sampai sesenggukan meneteskan air mata. Bagaimana tidak, dalam kesaksian itu, Aldi mengaku kalau ia dan Saka sempat mengalami dugaan kekerasan yang begitu keji dari oknum aparat kepolisian. Aldi pun mengaku kalau dirinya merasa diperlakukan layaknya binatang dari para oknum tersebut. Lantas, seperti apa kuasa hukum Peggy Setiawan menyaksikan pengakuan mengejutkan yang sampai membuat seorang Farhat Abbas menitikan air mata? Saya ketika Bang Farhat sampai mengeluarkan air mata mendengarkan betapa sadisnya ya 2016 mendengar cerita Aldi Renaldi bahwa sampai diminumi semuanya, saya melihatnya sama terharu. Ya, ini bukan masalah menang atau tidak ya, tetapi ini adalah keadilan yang harus diperjuangkan. Bagaimana kalau itu dialami pada keluarga kita, ya? Orang yang tidak melakukan perbuatan pidana, kemudian diamankan, ditangkap, diperiksa, diintimidasi, disiksa, ya? Siapapun pasti bersedih. Nah, oleh karenanya saya selaku kuasa hukum Peggy Setiawan mendorong, mensupport, ya, upaya-upaya yang dilakukan oleh tim pengacara Sakatatal ini, ya. Termasuk tim pengacara dari 7 terpidana ya, yang nantinya mungkin akan PK juga. Saya support, saya dorong dengan apa informasi yang saya miliki, saya support, saya dorong agar 8 orang ini bisa mendapatkan keadilan. Itu polisi atau manusia? Kalau manusia, kenapa dia kasih manusia lain minuman air? Nggak ada, bos. Ya, nggak ada. Lu mau binatang apapun, nggak ada binatang yang ngasih anaknya atau ngasih binatang lain minum air. Nggak ada. Sekalipun nggak pernah ngasih air lain untuk minum air. Ya, hanya manusia. Dan manusianya itu manusia tertentu, yaitu polisi. Kenapa saya ngomong seperti ini? Ini pengakuan Sakatata loh di media loh. Bahkan ya, Anda tahu yang namanya Uya di TV dia bilang itu polisi. Saya sih bukan masalah haru ya. Saya tuh ngenes. Apa sih, dulu saya ini banget berusaha lakukan apapun buat Saka, tapi kondisinya kan tidak mendukung. Sekarang berbeda banget gitu. Tapi sedihnya kan, aduh, anak itu kok duduk lagi di situ, saya nggak bisa nahan. Jadi yang termemori tuh ya apa sih yang terjadi dulu itu yang saya
yang kebayang sama saya tuh, saya ingat banget karena saya tuh kalau memori suatu peristiwa tuh lama hilangnya gitu. Jadi apalagi yang kena banget di hati saya, gerak tubuh anak itu gimana, ketakutan itu kebayang semua di sayanya tuh ketika Saka diduduk di kursi itu. Jadi buat Bang Farhat, Bang Krisna, Ibu Titin sama dan Kang Dedi, Saka tuh berterima kasih banget sudah membantu Saka dan keluarga Saka dengan tulus ikhlas. Padahal Saka ini tidak pernah meminta Saka ini tidak pernah mengasih apapun ataupun menjanjikan sesuatu. Saka ini benar-benar tidak menyangka ada orang yang baik dan tulus mau membantu Saka dan keluarga Saka. Sementara itu, Aldi Renaldi pun bukan satu-satunya saksi fakta yang dihadirkan oleh pihak Saka. Pasalnya, pihak mereka juga mengajukan Liga Akbar, Selis, dan Jaka selaku saudara kandung Saka, serta Mega dan Widi selaku sahabat almarhumah Vina sebagai saksi fakta. Selain itu, sidang kemarin pun tampak dihadiri pula oleh Jogi Nainggolan selaku kuasa hukum 5 terpidana pada tahun 2016, kuasa hukum Peggy Setiawan, Muhtar Effendi, serta Dedi Mulyadi. Sebenarnya, pihak Saka sempat pula meminta Dede untuk hadir pada persidangan kemarin, namun sayang hal itu tidak berhasil direalisasi. Lantas, seperti apa penjelasan Dedi Mulyadi terhadap Ketua Majelis Hakim terkait alasan ketidakhadiran Dede dalam sidang kemarin? Saksi fakta ada 9 dengan catatan 1 yang mulia Pak Dedi Mulyadi. Harapan kami Pak, karena ini kan Bapak yang menemukan konstruksi cerita rekayasa ini. Tidak sempurna kami kalau tidak dihadirkan Dedi. Kita berharap Bapak bisa Dede. Karena sebenarnya tanpa kehadiran Bapak juga, Bapak adalah pejuang Jawa Barat yang mempeduli dengan hak asasi manusia warga Cirebon gitu. Artinya bukan mengurangi rasa hormat saya dengan kehadiran Bapak, tapi seandainya betul-betul seperti yang awalnya Bapak sampaikan kepada kami akan menghadirkan Dede, Dede bisa hadir di sini, tidak perlu menunda atau ada egois antara lawyer, peradi. Jadi dipastikan si Dede ini hadir atau tidak sebagai saksi fakta. Ya, karena kita nggak saling tunggu gitu. Ya, kita tidak saling tunggu. Artinya Bapak bujuklah dia, karena Bapak yang menemukan, Bapak yang bawa ke peradi gitu. Sebenarnya dengan mau dihadirkan kapan si Dede? Ya. Dipastikan dihadirkan kapan dia? Kira-kira gimana Pak Dedi? Ibu Titin selalu berkomunikasi dengan kuasa hukumnya, karena kan dari sisi aspek kehadirannya kan Dede dibawa kuasa hukum. Iya. Ibu Titin yang bisa berkomunikasi dengan kuasa hukum. Ya sebenarnya Bu Titin juga adalah orang yang membawa kasus ini ke peradi gitu. Jadi saksi fakta yang ada kita hadirkan ketika terlibat di tahun 2016 akan mengungkap peristiwa yang terjadi sebenarnya apa dari kasus yang 2016 telah divonis atas dengan pemerintah. Saksi-saksi ini akan lebih jelas kita akan gali sebenarnya apa yang terjadi. Kita masih meyakini dari novum-novum yang kita adalah peristiwa di Polsek Talun. Adanya peristiwa. Saksi-saksinya ada Liga Akbar, lalu ada Mega dan Widya. Bahwa Vina punya 2 teman perempuan, ya, yang satu gemuk, yang satu kurus. Nah ini orangnya. Mereka ini secara hubungan emosional adalah teman dekatnya daripada Vina. Jadi apapun yang dilakukan oleh Vina semasa hidupnya mereka yang lebih tahu. Ya, jadi cerita apapun yang mereka sampaikan tentunya berhubungan dengan kesehariannya Vina. Itu berdua ini insya Allah akan dijadikan saksi dalam sidang PK Saka Tatal. Saksi fakta ya, karena kesaksian yang mereka berikan menurut kami kuasa hukumnya adalah kesaksian yang betul-betul akan membuka mata kita semua sebenarnya apa yang terjadi ya itu. Dalam hal apa Pak? Sedikit aja. Ya tentunya dalam peristiwa yang terjadi di tahun 2016 ya,
Yang jelas kalau menurut kami ini sebagai tim kuasa hukum mereka ini adalah hal yang muncul dan mudah-mudahan menjadikan hal yang memudahkan buat para pihak yang mengajukan PK. Jadi artinya bukan PK untuk Saka Tatal saja, tetapi juga untuk yang 7 terpidana lainnya. Saya kira kalau untuk kepentingan masyarakat banyak, untuk kepentingan kebenaran, nggak ada salahnya Peggy diundang sebagai saksi. Kami juga nggak keberatan, kami sebagai pihaknya Peggy juga nggak keberatan, asalkan untuk kebenaran ya. Jadi nggak ada masalah itu. Di sisi lain, perjuangan Saka Tatal dalam mengupayakan PK serta gencarnya perkembangan informasi di masyarakat yang menyebabkan munculnya kecurigaan terhadap keaslian peristiwa tewasnya Vina dan Eki akhirnya ditanggapi oleh pihak keluarga almarhum keduanya. Ya, bersamaan dengan tanggal sidang PK Saka, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina serta Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki, nampak muncul ke hadapan masyarakat. Dalam kesempatan itu, mereka pun lagi-lagi menegaskan kalau aksi keji yang merenggut nyawa kedua sejoli itu benar-benar terjadi. Dengan berpegangan kepada BAP 2016, mereka pun menuturkan kekecewaan mendalam terkait opini publik yang kini bagai berubah 180 derajat. Lantas, seperti apa masukan Hotman Paris kepada Jaksa Penuntut Umum kasus PK Saka Tatal? Serta bagaimanakah pula tanggapan Hotman melihat perjuangan pihak Saka yang tengah berjibaku membersihkan namanya? Terkait dengan permohonan PK dari Saka Tatal ya, di mana tidak ada novum, novum itu artinya adalah bukti yang sudah ada sebelum perkara dimulai tapi tidak ditemukan, itu arti novum. Bukti yang sudah ada tapi tidak ditemukan sebelum perkara dimulai sehingga tidak sempat diajukan zaman dulu, itu arti novum. Mereka mendalilkan ada itulah foto dari almarhumah Vina sama Eki, di mana disebutkan karena tidak ada luka-luka, artinya mulus gitu loh. Ya, oleh mereka menganggap itu adalah merupakan bukti korban kecelakaan. Itu salah total. Justru kalau korban kecelakaan harusnya ya kalau sampai meninggal keseret jalanan ketimpa pas kan harus hancur dong kulitnya ini. Tapi kalau ini saya tonjok begini sebagai sesuai dengan kata visum ini, saya tekan ini pakai benda ke dalamnya ini ya. Tentu kan ini nggak luka-luka, tapi visum ini menyatakan patah tulang di mana-mana. Patah tulang di beberapa bagian. Penyidik Barreskrim Polri itu saya yakin mereka itu pinter-pinter, cerdas-cerdas. Nah, kalau Rudiana diperiksa, kalau hal ini sampai terungkap, maka saya yakin akan terungkap semuanya. Apa sebenarnya yang terjadi pada tahun 2016? Pak Rudiana itu tahu sebenarnya, menurut saya, apakah itu kecelakaan, apakah itu dan dengan Pak Rudiana, kalau omongan Dede ini benar ya, dengan Pak Rudiana mengondisikan saksi-saksi seperti Liga Akbar, seperti Dede ya, dengan mengondisikan, saya yakin berarti Pak Rudiana itu ya tahu apakah itu kecelakaan, apakah itu kalau saya yakin masa orang dikondisikan jadi saksi, ini orang dari mana dia tahu ini orang bersalah atau tidak, dikondisikan. Kalau memang yang ditangkap ini, yang diamankan ini benar-benar pelakunya, ngapain mengondisikan saksi-saksi? Kurang saksi saat itu? Misalnya kan, saya seujonya saya ya, saya yakin Pak Rudiana ini tahu apakah ini kecelakaan atau kalau saya yakin Pak Rudiana tahu pelaku yang sebenarnya. Jadi ini saya tidak mengerti mengapa kondisi-kondisi ini sangat buruk, cara-cara yang sebetulnya merupakan suatu tindak pidana, menekan seseorang. Tujuannya apa sih orang ini? Ya, kepentingannya apa? Jadi mereka tidak merasa bahwa ini sudah melakukan
suatu tindakan kriminal, sudah menekan seseorang, membuat tidak nyaman. Dan jadi saya bisa mengambil suatu analisa bahwa dulu pun yang orang-orang yang mencabut ini ya mungkin ada perlakuan seperti ini, mungkin ya. Himbauan kepada jaksa dalam perkara permohonan PK yang diajukan oleh Saka Tatal. Saya sebagai keluarga, pengacara dari keluarga almarhumah Vina, menyarankan kepada JPU Jaksa untuk mengajukan saksi fakta, yaitu dokter yang melakukan visum et repertum ada 2 kali sebelum dikubur dan kemudian visum sesudah kuburan dibuka. Dari situ kelihatan jelas adanya patah tulang di mana-mana, korban penganiayaan. Kalau itu korban kecelakaan, pasti tubuhnya itu sudah luka di mana-mana, keseret sama mobil. Justru foto yang diajukan oleh pengacara Saka Tatal menjadi blunder karena foto itu kelihatannya tubuhnya bersih, dalam arti tidak terlihat adanya luka kecelakaan. Karena kalau luka kecelakaan pasti itu badan pasti kelihatan berlemuk atau rusak. Ini kan banyak kan patah tulang karena memang korban penganiayaan. Jadi bukti foto yang diajukan oleh pengacara Saka Tatal malah itu membuktikan bukan kecelakaan tapi penganiayaan. Dan dari 2 visum bisa membuktikan bahwa itu semuanya adalah korban penganiayaan. Jadi jaksa agar mengajukan 2 dokter yang melakukan 2 visum sebagai saksi di pengadilan permohonan PK. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.